setelah pemerintahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, mereka juga memberontak dengan dalih pemerintahan Ali telah menyalahi hukum yang dibuat oleh Allah. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok Khawarij selalu memberontak kepada pemerintahan yang sah. Artinya siapapun itu khalifah, tetap aja dia memberontak. Nggak ada benernya di pandangan mereka. Yang benernya dia aja yang paling bener gitu. Nah, hal ini sesuai dengan salah satu doktrin politiknya, yaitu memberontak terhadap pemerintah. Artinya oposisi ya. Dan memisahkan diri dari jamaah muslimin merupakan bagian dari agama. Wis, keren. Itu doktrin mereka tuh. Jadi kalau kalian keluar dari ya adatnya orang-orang Indonesia, berarti Islamnya orang-orang Indonesia, artinya orang-orang Nusantara ini ya, berarti Khawarij dong. Iya kan? Nah, selanjutnya Asy-Syahrastani berkata, siapa saja yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah yang telah disepakati, maka ia dinamakan Khawarij. Seorang Khawarij. Khawarij itu isim fa'il daripada Khawarij. Isim fa'il artinya subjek ya, fa'il itu. Seorang Khawarij. Baik keluarganya di masa sahabat terhadap Khulafaur Rasyidin atau kepada pemimpin setelah mereka di masa tabi'in, dan juga terhadap pemimpin kaum muslimin di setiap masa. Artinya baik keluarnya di jadi mau itu dia pada masa Ali bin Abi Thalib sampai setelahnya, tetap aja dia itu orang-orang Khawarij itu yang keluar. Imam An-Nawawi berkata, dinamakan Khawarij dikarenakan keluarnya mereka dari jamaah kaum muslimin. Dikatakan pula karena keluarnya mereka dari jalan manhaj jamaah kaum muslimin, dan dikatakan pula karena sabda Rasulullah akan keluar dari diri orang ini. Wah, itu ya yang tadi itu ya. Rasul yang bagi-bagi makan, ujung-ujungnya Rasul yang adil dong. Berani gitu loh. Berani banget sampai ke Rasul. Nah, kalau kita berguru sama siapa saja, terus apapun yang guru lakukan, yang katakanlah guru itu seorang ahli agama, yang taat, ahlinya Allah gitu ya, ahli Allah loh, bukan ahli dunia. Ustadz itu kan banyak ustadz, cuman ustadz yang ahli dunia itu ustadz ahli akhirat itu susah banget ya. Ustadz yang membimbing diri kita untuk dekat kepada Allah itu susah banget nyarinya itu. Ya Allah ya Rabb, bagaikan mencari sebuah sebuah jarum di tumpukan jerami, susah sekali gitu. Nah, yang kedua, sektenya nih. Sekte artinya kelompok ya, dan doktrin ajarannya. Yang pertama, Al-Muhakkimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka, la hukma illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah yang merujuk pada Al-Quran surah Al-An'am. Jadi setelah proses tahkim, dia memiliki dalil yaitu la hukma illa lillah. Artinya Sayyidina Ali itu nggak boleh sembarangan gitu loh, nggak boleh sembarangan kata mereka ya. Yang harus mengambil Sayyidina Ali seharusnya mengambil hukum kepada Al-Quran, bukan kepada akalnya gitu loh. Yang yang Sayyidina Ali katakanlah bagi orang-orang Khawarij itu, Sayyidina Ali itu menerima pergantian khalifah dari Sayyidina Ali kepada Muawiyah. Itu kalau kalian belajar SKI kelas 10 kalau gurunya menjelaskan dengan detail tentang proses terakhirnya Sayyidina Ali, itu sebetulnya harus sampai ke situ, biar di kelas 11 itu udah nggak ngebahas-bahas lagi, udah selesai gitu. Oke, kita lihat udah berapa menit ini. 4 menit. Di antaranya qul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bih innal hukmu illa lillah yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin.
Artinya katakanlah sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Oke. Nah, di sini kita lihat mereka menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah, yaitu surah Al-Hujurat, yang menyuruh memerangi kelompok pembangkang sampai mereka kembali ke jalan Allah. Wih, mantap. Orang-orang Khawarij itu kan mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Umayyah, mengkafirkan kelompok Sayyidina Ali yang tidak ikut sama mereka, mengkafirkan kelompok Muawiyah juga. Kan seram gitu. Makanya dari situlah orang-orang kok gampang, dari orang-orang yang selain Khawarij itu kok enak banget gitu mengatakan kita tuh kafir gitu, hebat amat gitu. Sedangkan untuk masalah keimanan kan adanya dalam hati gitu. Ya maklum lah kalau dia hanya sebatas Al-Quran, cangkangnya doang, tau nggak? Cangkangnya doang, seakan-akan dialah paling Islam. Ngeri ya kalau gitu, ngeri. Oke. Yang kedua adalah sekte Al-Azharikoh. Nah, sekte ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah, akhir abad ke-7 Masehi di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Azharikoh dinisbatkan kepada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Sebagai khalifah, Nafi digelar Amirul Mukminin. Wih, kayak Umar bin Khattab aja ya. Menurut Al-Baghdadi, pengikut Nafi berjumlah lebih dari 20.000 orang. Wow. Setiap orang Islam menolak ajaran Al-Azharikoh dianggap musyrik. Bahkan pengikut Azharikoh yang tidak berhijrah ke dalam wilayahnya juga dianggap musyrik. Udah, musyrik. Berarti kalau gitu kan dia menduakan seakan-akan selain kelompok Azharikoh itu mereka menduakan Tuhan gitu loh. Kan gila. Ya. Menurut mereka semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh. Wih, ngeri ya. Termasuk anak dan istri mereka. Tuh ini sampai ditawan dan harus dibunuh gitu, halal darahnya bagi mereka, bagi orang-orang Khawarij itu. Ya Allah, ya Allah. Makanya wajar tuh banyaknya peperangan. Hebat ya, mereka bisa mengeluarkan statement semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh. Rasul juga nggak gitu-gitu banget, ya. Dia berani gitu. Sehebat apa gitu? Hebat ya. Nah, kalau kalian pun sekarang kalau di luar nih ya, di luar kelas ini, kalau ada golongan-golongan yang gampang membid'ahkan, gampang mengkafirkan, gampang ya katakanlah membid'ahkan lah ya, membid'ahkan sesuatu, itu hati-hati, jangan-jangan dia orang Khawarij loh. Nah, gitu, hati ya. Banyak kok, sekarang udah banyak berkembang. Oke, berdasarkan prinsip ini, pengikut Al-Azharikoh banyak melakukan pembunuhan terhadap sesama umat Islam yang berada di luar daerah mereka. Mereka memandang daerah mereka sebagai Darul Islam, yaitu negara Islam. Sedangkan di luar daerah itu dianggap Darul Kafir, daerah yang dikuasai atau diperintah oleh orang kafir. Jadi harus dibunuh tuh mereka tuh. Seram. Ya. Oke, kita lihat waktunya. Kita lanjut ke Al-Azharikoh mempunyai sikap yang lebih radikal dari Al-Muhakkimah. Mereka tidak lagi menggunakan istilah kafir, tetapi istilah musyrik. Di dalam Islam, syirik merupakan dosa yang terbesar, lebih besar dari kufur. Oke. Kufurnya apa? Kufur nikmat loh. Banyak orang-orang yang kufur nikmat itu. Kata Allah kan, qalilum ma tashkurun. Jadi sedikit orang-orang kafir. Orang-orang yang bersyukur itu sedikit. Jadi di bawah levelnya syirik tuh kufur tuh ya. Jadi kalau kalian setiap nikmat apapun yang diberikan oleh Allah, lalu tidak pernah mengucapkan syukur alhamdulillah atau syukuran kepada Allah ya, ya kufur itu. Kan ngeri kalau udah kufur tuh. Aduh. Kufur apa tuh? Ya kafir, men. Orang-orang kafir apa? Ya kufur. Kufur itu
apa namanya ya, menutup mata gitu loh, menutup mata, seolah-olah menutup mata, istilahnya seperti itu. Menutup mata daripada apa? Menutup mata daripada rasa berterima kasih kepada Allah. Kan banyak orang-orang seperti itu. Kita hidup gratis di sini, di dunia ini, napas gratis, apapun segalanya gratis dari Allah. Nggak pernah bersyukur. Udah deh, kufur deh. Berarti kalau gitu kafir deh. Kafir itu orangnya, kalau kufur ya bentuknya gitu loh. Berarti setiap kali kita tidak pernah mengucapkan syukur kepada Allah, berarti tandanya kita kufur, berarti kafir. Begitu, bro. Ya. Ngeri sebetulnya tuh. Oke, lanjut. Mereka juga mempunyai doktrin. Orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka adalah termasuk orang musyrik, yaitu juga pengikut Al-Azhariqah yang tidak mau hijrah ke dalam lingkungan mereka juga dipandang musyrik. Oke, kelompok yang pertama tadi Al-Muhakimah, sebutannya kafir bagi orang yang tidak masuk dalam pengikut mereka. Terus yang kedua tadi Al-Azhariqah ya, mereka menyebutnya kepada orang-orang yang tidak ikut kepada mereka itu kufur lagi, musyrik. Wah, lebih seram lagi. Selanjutnya yang ketiga, apa nih kira-kira nih? Yang ketiga adalah An-Najdah. Nah, pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir Al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi, pemimpin Al-Azhariqah yang mereka pandang terlalu ekstrim gitu. Keluar lagi tuh, paham teologi An-Najdat yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Itu yang paling penting, katanya gitu. Orang seperti ini menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Wah, enak banget ya, emangnya akan masuk neraka? Emangnya neraka punya lo ya enggak? Nah, punya An-Najdah. Mungkin dia punya Tuhan yang lain kali ya. Pengikut An-Najdah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun mereka melakukan dosa besar. Wih, enak banget. Mau dong. Bagi mereka, dosa kecil dapat meningkat menjadi dosa besar bila dikerjakan terus-menerus. Oh iya, jelas. Kita pun setuju. Dalam perkembangan selanjutnya, sekte ini mengalami perpecahan. Beberapa tokoh penting dari sekte ini seperti Abu Fudayk dan Rashid At-Tawil membentuk kelompok oposisi terhadap An-Najdah. Yang berakhir dengan terbunuhnya Najdat pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Tenang dah terbunuhnya aja, meskipun bunuh kan dia menurut mereka kan masuk nerakanya nggak lama gitu, bentaran, nggak bakal kekal. Kalau kita mau kekal kata mereka tuh, ya Allah, Akbar, pemikirannya itu, ya Allah, luar biasa. Terus sekte yang selanjutnya, menitnya berapa nih menitnya? Oke. Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajrad. Dibandingkan dengan Al-Azhariqah, doktrin teologi kaum Al-Ajaridiyah jauh lebih moderat, artinya lebih ringan lah, nggak terlalu ekstrim banget. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nafi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Bagi mereka, Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan seperti yang dikandung dalam surah Yusuf. Oleh karena itu, surah Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran. Emangnya Allah membuat dunia ini tanpa cinta? Dengan cinta dong. Cinta kepada siapa? Kekasihnya. Siapa? Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, gak bakal tercipta semua dunia itu. Alam semesta gak bakal tercipta. Ya, semuanya dengan cinta. Cinta itu luar biasa, cinta itu. Jadi pengorbanannya luar biasa. Kalau kita pun cinta terhadap Allah, apapun yang kita lakukan itu harus berani berkorban. Harta dan jiwa kita harus berani berkorban. Kalau betul-betul cinta. Kalau cintanya sebatas perkataan, ya apa namanya ya? Kalau
perempuan mendengar seorang laki-laki mau ngomong cinta tapi tanpa ada pengorbanan, itu kan bukan cinta namanya. Ya, hati-hati, cinta dan nafsu beda lagi gitu. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya As-Sufriyah. Nama Sufriyah dinisbatkan kepada Ziyad bin As-Safar. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham apa nih? Paham Al-Azhariqah. Nah, hanya lebih lunak. Kayak daging ya. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufur atau kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufur an-ni'mah, mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah, mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, kafir tidak berarti keluar dari Islam. Ya, yang mengingkari nikmat Tuhan itu artinya nggak mau bersyukur orangnya itu. Seakan-akan ini hasil gua men. Ya kan, saya kan kerja men. Ini kan saya dapat uang gitu, saya dapat uang segala macem. Jadi ini punya saya gitu loh. Lu nggak boleh minta lu. Nah kan gitu. Orang yang ingkar nikmat Allah itu. Tapi kalau misalnya orang yang tidak ingkar sama nikmat Allah, artinya orang yang selalu bersyukur, wah dia itu dermawan orangnya. Kalau orang dermawan tuh enak, banyak temennya, banyak orang sayang gitu loh. Makanya Rasul tuh senang sekali mengasihi sesuatu itu, karena orang yang dermawan seperti itu. Rasul itu harus dijadikan sebagai suri tauladan yang betul-betul gitu. Belajar mencintai Rasul, belajar mencintai Allah, jangan mencintai dunia, jangan mencintai apalagi itu orang-orang Korea itu kebanyakan perempuan. Orang-orang Korea itu dicintai, diidolakan apa gitu. Mereka ngasih syafaat enggak di akhirat nanti, mereka ngasih sugan gitu. Orang-orang Korea itu ngasih sedikit rasa kasihannya gitu, rasa belas kasihan kepada kita kan enggak ya. Orang-orang kayak gitu dijadikan apa nggak jelas ya, nggak boleh tuh. Oke, saya stopkan, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah. Oke, sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad Al-Murri At-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin. Wow, tidak dikatakan mukmin ya, orang berdosa besar. Melainkan muwahhid, yaitu orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Berarti ini antara main masalah keimanan ini ya. Selanjutnya yang dipandang sebagai daerah dar atau tauhid atau daerah yang dikuasai orang-orang Islam tidak boleh diperangi. Harta yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang. Sekte Al-Ibadiyah dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij ya, dianggap paling moderat. Artinya nggak terlalu ekstrim banget sama kayak yang tadi itu. Oke. Di sini sampai F, jadi A, B, C, D, E, F ada 6 sekte ya. Ada 6 sekte, silahkan kalian hafalkan. Yang pertama adalah sejarahnya, lalu yang kedua tokoh-tokohnya, yang ketiga doktrin-doktrinnya. Nah, itu ya. Udah selesai. Doktrin-doktrinnya itu silakan dihafalkan, dicek, tapi jangan dipakai ya, jangan dipakai sebagai sebuah akidah tuh, jangan, itu bahaya itu. Tapi kalau ada yang pingin silahkan sih. Kalau yang mau silahkan ya. Saya tapi jangan disuruh saya juga, disuruh siapa kamu, suruh Pak Hilman ya jangan lah. Suruh siapa kamu, suruh sendiri, itu aja. Jadi kerjaan kamu itu datang setiap masjid, kafir, musyrik, bid'ah. Nah, kerjaannya begitu tuh. Seakan-akan dia paling Islam. Ayo, lu neraka, gua masuk surga. Gitu aja kerjaannya tuh.
silakan ya. Begitu. Mangga itu mah mangga ya. Oke, di sini ada aliran Syiah. Aliran Syiah mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Saya stop videonya, video materinya. Silahkan nanti kamu buat PowerPoint ya, kamu buat PowerPoint. Saya tunggu PowerPointnya. Kapan waktunya? Yang terakhir, Pak, terakhir kapan? Saya kasih waktu 2 hari. 2 hari. Oke. Ya, baik. Hayya nakhtatim dasana hadza biqiratil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, syukran katsiran ala liqa'i hidinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.